Yang kita lakukan itu apa tujuannya? Mengingat Allah, ya atau tidak? Contohnya, aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Jangan kalau sholat ingat Allah enggak? Alhamdulillah. Tapi kan kualitasnya ingat dari awal sampai akhir atau ingat pas di akhir-akhir, ya. Atau pas Allahu Akbar nyebut Allah ingat, habis itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim enggak ingat. Nanti ketika mau rukuk, aku mesti maca Al-Fatihah apa durung? Kan kadang-kadang begitu. Nggih nonton Ibu. Ya, itu menunjukkan dia lupa kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mentadabburi dari setiap bacaan-bacaan sholat. Ya, makanya supaya kita ingat Allah, tadabburilah setiap bacaan-bacaan sholat yang kita lakukan. Maka oleh karena itulah semua amalan itu tujuannya adalah mengingatkan dia kepada Allah. Maka para ulama, salah satunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini. Ketika beliau ditanya, amal apa yang mendatangkan pahala paling besar? Maka beliau jawab, amal apapun itu bisa mendatangkan pahala paling besar selama dia paling banyak mengingat Allah dengan amal itu. Kenapa roti tadi yang disedekahkan oleh Ibnu Sayyid bisa bernilai lebih besar daripada ribuan dinar? Kenapa itu? Kata para ulama mengatakan karena roti tadi betul-betul mengingatkan dia kepada Allah. Dia betul-betul mengharap keridhaan Allah. Dia betul-betul ikhlas karena Allah. Dia betul-betul mempertimbangkan, dia berikan hanya mengharap surganya Allah. Dia betul-betul mengharap keridhaan dan cintanya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dia berikan. Tapi ketika ribuan dinar, dia ada sisi yang melupakan Allah, yaitu apa? Ada kebanggaan atas ribuan dinar yang dia sedekahkan. Orang kalau sedekah mobil, sedekah villa, sedekah rumah, sedekah 1 miliar, sedekah 100 miliar, itu kira-kira mana yang lebih memunculkan kebanggaan dengan sedekah 1 permen, Ibu? Mana yang lebih memunculkan kebanggaan? Mana? Mobil, rumah, miliaran, ya tidak. Apa ada orang sedekah misalkan secuil roti terus bangga, alhamdulillah aku ki wis sedekah sepotong roti? Kan enggak, jarang, ya tidak. Justru itu lebih selamat dari apa? Kesombongan, ujub atas amal soleh yang dikerjakan, Pak. Oh kalau begitu saya enggak usah sedekah banyak-banyak, Ustadz, yang kecil-kecil saja supaya enggak ujub. Ya enggak begitu maksudnya. Artinya ketika kita bersedekah, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Ingatlah bahwa perbuatan kita itu sedang dilihat oleh Allah. Perbuatan kita itu sedang dinilai oleh Allah. Perbuatan kita itu sedang ditimbang oleh Allah. Perbuatan kita itu sedang dicatat oleh Allah. Maka kualitasnya kita perhatikan dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Artinya sesuatu yang paling dekat dengan tangan kanannya saja itu tidak tahu. Makanya ada sebagian sahabat tabi'in, dia berpuasa Daud selama 40 tahun, istrinya tidak tahu kalau dia puasa Daud. Betul Ibu. Ada orang yang bersedekah, salah satunya cucunya Ali bin Abi Thalib, dalam hadis disebutkan dia bersedekah selama hidupnya, dia bersedekah setiap malam, tidak ada satupun yang tahu kecuali seorang pencuri, ya. Itu sebenarnya sudah risiko tinggi. Tetapi kalau dia mampu menjaga hatinya tidak apa-apa, paham? Membicarakan kenikmatan yang Allah berikan dari dirinya kemudian disedekahkan, itu kan kenikmatan besar. Dia bicarakan silakan. Tapi kalau enggak mampu menjaga hatinya sekecil apapun dari riya, dari kebanggaan, maka lebih baik enggak usah diceritakan, paham? Ini tentang amalan. Sehingga dia tidak lakukan itu. Maka tasmi itu membahayakan. Sudah sholat tahajud malam, nangis-nangis bermunajat kepada Allah, pikiran istighfar, setengah 4 ngambil HP. Duhai indahnya bisa menangis di keheningan malam. Coba kowe lur kayak saya. Nah kan gitu kan. Wah itu bisa rontok amal solehnya Ibu ya. Kenapa? Ketika dia niatnya ingin menuai pujian. Nanti ketika ada like, ada jempol, ada love banyak, wah
konco beramal itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kenapa zikrullah itu menjadi amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Allah berikan tanpa batas sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena dia mengingatkan kepada Allah. Namanya aja zikrullah. Kecuali kalau ada orang zikir ning ra kelingan Gusti Allah, kan itu berarti masalah, ya tidak? Wong tujuan zikir itu mengingat Allah. Namanya dzakara yadzkur itu kan mengingat. Zikrullah berarti mengingat Allah. Makanya pahala ini sangat besar. Yang lebih besar pahala ini daripada berjihad, daripada macam-macam disebutkan dalam riwayat tersebut. Dia lebih baik dari semua itu. Makanya Rasulullah mengatakan dua kalimat khafifatani, sangat ringan dua kalimat ini, tetapi tamla'u fil mizan, tapi dua kalimat ini memenuhi timbangan. Bayangkan kalau kita lihat timbangan terus kebak, bandule cuma dua, terus yang satunya kebak, kira-kira dengan bandul timbangan satunya. Maka ketika dia penuh maka berat. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Itu kalimat dua khafifatani yang dua kalimat itu bisa memenuhi timbangan kula panjenengan. Ya. Ini amalan yang hendaknya kita perhatikan, terutama di usia tua. Dan zikir yang terbaik di usia senja, zikir kita kepada Allah yang terbaik di usia senja, kata para ulama, apa itu? Istighfar dan taubat. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Inilah yang diajarkan Rasulullah. Makanya dalam surah An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah ini sebagai pertanda 5 menit dengan perjalanan ke rumah berarti sudah 300 istighfar. Berapa dosa yang akan digugurkan dan berapa derajat Allah akan menaikkan. Yang kedua, zikrullah. Yang ketiga, apa itu? Amalan cerdas di usia senja. Kalau kita kaitkan dengan dosa, ya atau tidak? Maka orang kalau sudah usia senja, itu dosanya berarti semakin banyak. Gini nonton Ibu. Jenengan yang umur 80 sama saya umur 42, dosanya kira-kira banyak mana? Belum tentu ya. Bisa saja saya lebih muda, dosanya lebih banyak, bisa jadi. Tapi secara umumnya semakin tua berbuat dosa mungkarat, berzina, pernah berbuat syirik atau apapun itu, maka satu amalan cerdas yang harus kita lakukan adalah carilah amalan yang paling banyak menggugurkan dosa kita, yang paling membuat kita disucikan kembali seperti bayi yang dilahirkan. Apa itu? Kalau puasa tadi sudah kita lakukan, istighfar juga sudah pada poin yang kedua. Puasa sudah poin yang pertama. Ini poin ketiga apa itu? Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Fadailul A'mal, kalau Syekh Rashid Al-Quraisy itu mengatakan demikian, bahwa Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 3 amalan yang membuat orang itu berguguran dosanya. Berguguran dosanya seluruhnya. Ini adalah kisah dari Amr bin As. Jadi Amr bin As itu waktu itu sudah menjulurkan tangannya. Amr bin As malah ditarik. Faqabattu yadai, maka aku menahan tangan. Maka Rasulullah mengatakan, apa-apa ini ya Amr bin As? Maka Amr bin As mengatakan, aku ingin memberikan syarat kepadamu ya Rasulullah sebelum saya membaiat. Kenapa engkau ingin memberikan syarat? Aku meminta syarat, kalau aku masuk Islam, maka dosa-dosaku seluruhnya diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, itu syaratmu? Iya. Ya Amr, apakah engkau tidak tahu orang kalau masuk Islam itu seluruh dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Penak no Ustaz, mending dulu dosa sih lagi masuk Islam. Ya. Jangan begitu. Artinya seluruh dosa dihapus semuanya tanpa terkecuali. Ya. Tapi kalau urusan dengan manusia, utang tetap harus dibayar, bukan kemudian masuk Islam lunas, tidak. Tapi masalah dosa dia, maka semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjelaskan,
Zahabi Asy-Syafi'i itu menyebutkan dalam satu kitabnya, dalam kitab Al-Kabair, tentang amalan haji ini. Ketika menjelaskan pendapat Ibnu Abbas, kan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan, seorang muslim nanti kelak di hari kiamat ketika dia mati, itu ketika dia mati dia memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, namanya roja'ah, untuk dikembalikan ke dunia. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang meminta roja'ah kepada Allah, dikembalikan ketika dia mati, maka Ibnu Abbas diprotes oleh sebagian sahabat junior. Ya Abdullah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sembarangan ngomong, kalau bahasa kita ya. Kenapa? Karena tidak ada yang meminta roja'ah kecuali orang-orang kafir. Orang muslim gak akan minta roja'ah. Kenapa? Karena dia sudah menjadi muslim, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, andaikan engkau tangguhkan umurku sebentar saja. Sebentar itu berarti kan ingin meminta waktu sedikit, ya tidak? Enggak banyak, enggak setahun, enggak 5 tahun, enggak. Sebentar, mungkin 5 hari atau mungkin sebulan. Untuk apa? Dia melakukan 2 hal. Pertama, fa'asodak, nanti ini menjadi amal selanjutnya ya, terakhir nanti saya sebutkan. Yang kedua adalah apa? Wa akum minas sholihin, saya akan menjadi orang soleh. Nah, apa yang dimaksud dengan wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh? Apa itu? Amalan apa yang dimaksud ini? Apa? Tadi kan sudah saya sebutkan 3 amalan yang akan menggugurkan dosa-dosa orang. Mu'alaf, hijrah, haji, Ibu. Makanya wa akum minas sholihin, amalan yang disesalkan oleh orang yang meninggal dan dia belum berhaji. Makanya 3 hari yang lalu saya kedatangan tamu, suami istri. Ustadz, saya ini baru hijrah Ustadz. Penampilannya sunnah itu. Tapi saya dulu itu terus terang tidak mengenal sunnah, tidak mengenal apa namanya Islam dengan baik. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah mengenal sunnah. Nah, saya mau berhaji Ustadz, ya. Sudah bagi kami harta sudah tidak menjadi apa namanya prioritas kami. Yang penting saya haji dulu. Sehingga dia jual beberapa asetnya itu untuk haji. Hajinya enggak haji reguler, Ibu. Hajinya plus suami istri. 1 orang 300 juta, 2 orang 600 juta. Betul, Ibu. Ke rumah saya naik motor itu, ya. Saya nggak tahu dia jual rumahnya atau tanah, saya nggak tahu. Tapi dia punya usaha juga. Tapi yang jelas ini semangat dia yang luar biasa. Apa? Dalam keadaan saya nggak tahu saya sakaratul maut atau tidak. Yang jelas saya melihat semuanya gelap, ya. Kemudian sesuatu yang sangat menakutkan bagi kami. Maka kami berdoa, ya Allah, berikanlah kesempatan saya bisa hidup, Ibu. Maka ketika hidup saya tidak sia-siakan, Ustaz. Saya kembali lagi, ini nyawa balen, kata dia. Saya akan betul-betul mengejar satu-satu amalan, yaitu haji. Betul, kata saya. Karena disebutkan oleh Al-Imam Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini amalan yang paling dikejar oleh seseorang. Apa itu? Haji, Ibu. Makanya saya sarankan, udah nggak usah numpuk-numpuk kapling, Ibu. Ada orang beli kapling 1, beli tambah invest kapling 2, kapling 3, padahal dia belum berhaji. Dia tidak. Pas daftar 30 tahun nantinya kan mengenaskan. Umurnya pun seket. Ya umur masuk haji 80. Yang jeure, Ibu, ya tidak. Lah maka kalau kita punya harta, kalau memang kita bisa mengejar haji, ini amalan yang tidak main-main, Ibu. Amalan yang tidak main-main. Dia kalau orang itu haji dengan hajjan mabrura, dia seperti dilahirkan, baru dilahirkan oleh ibunya, habis seluruh dosa-dosanya. Makanya ini amalan yang paling dikejar oleh orang yang ketika dia mati. Haji itu berapa hari? Paling banter 40 hari. Ya tidak? Ya sebulan lah. Ada yang 3 pekan sudah pulang. Tergantung berangkat dan pulangnya. Kalau amalan hajinya pendek, cuman beberapa hari saja. Tapi yang panjang kan memang perjalanan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itulah, jamaah dimuliakan Allah, ini amalan yang cerdas. Tentunya ini bagi yang punya duit. Yang nggak punya duit nggak usah khawatir. Mohonlah kepada Allah yang maha kaya. Paham? Jenengan jangan kemudian pesimis. Ustadz haji ya randu duit wong SPPW tolong sasi rung dibayar Ustadz. Sudah haji ini amalan yang tidak main-main, Ibu.
amalan yang tidak main-main. Dia kalau orang itu haji dengan hajjan mabrura, dia seperti dilahirkan, baru dilahirkan oleh ibunya, habis seluruh dosa-dosanya. Makanya ini amal yang paling dikejar oleh orang yang ketika dia mati. Haji itu berapa hari? Paling banter 40 hari, ya tidak? Ya sebulan lah, ada yang 3 pekan sudah pulang, tergantung berangkat dan pulangnya. Kalau amalan hajinya pendek, cuman beberapa hari saja. Tapi yang panjang kan memang perjalanan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, ini amalan yang cerdas. Tentunya ini bagi yang punya duit. Yang nggak punya duit nggak usah khawatir. Mohonlah kepada Allah yang Maha Kaya. Paham? Jenengan jangan kemudian pesimis. Ustadz haji ya randu duit wong SPPW telung sasi rung dibayar Ustadz. Kami hajikan kami, sudah mintalah kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan mencukupi kebutuhannya. Enggak usah mikir, ya tidak. Barang artinya kita lakukan usaha sesuai dengan kemampuan kita saja. Masalah hasil Allah yang menentukan. Siapa tahu jenengan baru jualan gorengan misalkan, terus beristirahat di bawah pohon, tahu-tahu tanah sampingnya longsor, kelihatan emas 2 kilo, ya tidak? Ya. Misalkan loh ibu-ibu, laun jenenge rezeki itu kan enggak bisa jadi, ya atau tidak? Iya. Atau jenengan pergi ke Manahan atau ke Nggawok sana beli tanaman, terus ya hidup-hidup daripada tuku sayur. Ustadz ini SPP berat, belum bayar. Udahlah saya nanam salam, nanam daun salam, nanam bawang sama berambang, baru macam mak kelunting. Apa ini? Dikeruk-keruk, ternyata emas, peninggalan emas. Nah itu kan besar banyak, tapi nggak usah keluar-keluar. Nanti kalau jangan keluar-keluar diberikan surat penghargaan sama uang pembinaan 2 juta kalau sekarang, ya. Kalau dulu 500.000, neng masih hilang, ya. Sudah, kalau dalam Islam cukup dikeluarkan zakatnya 20%. Kalau orang ngajari tidak taat loh, ya. Nah, ini tentang haji, ya. Maka raihlah haji itu dengan semangat. Kalau nggak punya duit, semangatlah berdoa kepada Allah, ya atau tidak? Siapa tahu ada orang kemudian pengen haji masih jomblo, terus pengen duit konco, takut dia di sana nggak punya konco misalkan. Dah bu, jenengan sama istri tak hajikan bersama saya. Loh, ini cara Allah itu macam-macam, ya tidak? Ada loh istri yang ditinggal sehingga rumahnya pun akan diambil yayasan karena suaminya sudah meninggal. Dia ketika ada suaminya saja kerjanya berat, dia harus jualan gorengan ke sana kemari. Tapi setelah dipanggil oleh Allah, suaminya diwafatkan, gaji terputus, rumah mau diambil, justru dia pindah ke istana, ibu. Ya tidak? Rumah yang lebih besar, lebih bagus, dan naiknya Innova lagi. Kenapa? Karena setelah masa idah berakhir dinikahi duda kaya raya. Loh, kan ngoten ibu mungkin? Ya, enggak usah khawatir. Maka Allah itu punya banyak jalan untuk memberikan kita rezeki. Yang terakhir, amalan cerdas yang bisa kita lakukan adalah tadi yang saya sebutkan dalam Al-Quran, fa'asodak, saya akan bersedekah. Karena ini amalan akan memberikan dampak yang terus menerus, terutama amalan sedekah jariyah. Alim, loh kan tidak apa-apa, yang penting kan bantu. Alhamdulillah pun tidak apa-apa, kirim saja, kirim. Alhamdulillah, satu sak semen itu kalau disebar di masjid tersebut, di pondok tersebut, dan dia akan menjadi saksi dan terus akan mengalirkan pahala bagi dia. Itulah sedekah, keutamaan sedekah. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka jangan sia-siakan sedekah. Hampir jam 10 kurang 12. Kalau sampai jam 10 loh ya. Ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak? Soalnya saya lihat sudah ada yang nyangklong tas, ya. Cangklong tas ditaruh, nyangklong tas ditaruh, itu sudah pertanda kuat bagi ustadznya. Ustadz dan rampung tau ustadz kan, itu kan, ya. Ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Oh, ada kertas. Punten Ustadz, yang luar. Ini apa ini? Kertas. Nah, ini? Iya.
Apa Ustadz izin 10 menit untuk saya? Oh maksudnya sesi tanya jawab. Iya. Ya sekarang kita buka ini pas 10 menit 12 menit lah ya. Gih, monggo ibu-ibu barangkali ada pertanyaan bisa untuk disampaikan gih, karena waktu terbatas kita buka satu pertanyaan. Baik topik maupun di luar topik tidak apa-apa ya. Supaya lebih luas. Monggo silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustadz. Tadi dari bunuh diri itu masuk neraka ya. Tapi kesepakatan ulama bisa juga nanti bisa masuk surga. Iya. Nah, tadi diberikan contoh seorang ibu-ibu, suaminya meninggal. Apakah suami saya selamanya masuk neraka? Iya. Terus dijelaskan, oh tidak. Iya. Diistighfarkan gitu nggih Ustaz nggih. Iya. Lah sekarang gini, kebanyakan rata-rata ini mohon maaf untuk ibu-ibu ya. Kalau suaminya meninggal, itu ibu-ibu itu tuh maaf ya, mohon maaf, ada tapi nggak semua. Nah, terus gini, kalau ini yang mengistighfarkan itu untuk suaminya, tapi istrinya itu sudah nikah, cintanya sudah ke suami yang baru. Itu aja Ustadz. Ini berdasarkan pengalaman lingkungan. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada gitu aja. Nggih, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu pendapat dari bapak-bapak. Di mana kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya itu lebih cepat menikah daripada bapak-bapak. Nah, makanya ini pendapat seorang bapak-bapak. Kalau pendapat ibu-ibu mungkin beda lagi. Tapi yang saya tahu itu lebih banyak janda daripada duda. Tapi ya beda-beda kasus lah ya. Saya yang pernah menduda soalnya ya. Kemudian sudah menikah, lalu dia mengistighfarkan pasangan hidupnya yang telah meninggal. Itu apakah kemudian diterima? Sangat diterima ibu-ibu ya. Sangat diterima. Kenapa? Karena tidak terhalang siapapun mengistighfarkan orang yang memang pantas untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan enggak punya hubungan pernikahan saja kita diperintahkan oleh Allah untuk mengistighfarkan saudara-saudara kita sesama muslim. Kalau itu tidak manfaat, enggak mungkin Allah memerintahkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan misalkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Jadi yang mati pun kita istighfarkan. Maka oleh karena itulah kita istighfarkan, insya Allah sampai, dan itu menjadi kebaikan kita kepada mereka yang telah ketika sujud panjenengan, ketika waktu-waktu mustajab, ketika kita safar, ketika turun hujan, ketika kita sedang didolimi orang, ketika kita melihat sesuatu keanehan yang, atau ketika berada di tempat-tempat mustajab seperti di Raudhah misalkan, seperti di Masjidil Haram, ketika di Ka'bah, di depan Hajar Aswad, atau yang lain. Pokoknya istighfarkan terus semampu yang jenengan lakukan ya. Maka insya Allah itu menjadi hadiah terbesar yang mereka bisa dapatkan. Kenapa? Karena orang meninggal itu terputus amalnya, dia nggak bisa beramal lagi. In qata'a amaluhu illa min thalatha, kecuali tiga yang pernah dia lakukan. Apa itu? 1 sedekah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh yang mendoakan terus dirinya. Kan itu saja yang terus akan mengalir pahala buat dia. Atas apa? Amal yang telah dia lakukan ketika dia hidup. Itulah yang disebut akar, ilmu yang telah dia tinggalkan, sedekah yang telah terus memanfaatkan, dan anak soleh yang terus mendoakan. Itulah akar yang terus mengalirkan pahala.
Sedangkan dia di alam barzah nggak bisa beramal lagi, meskipun dia hafal Quran kemudian murojaah, nggak bisa menambah amalnya, nggak bisa, terputus. Maka orang-orang yang masih hidup inilah yang bisa memberikan kebaikan kepada dia untuk menambah amal dia. Apa? Sedekah yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu sampai bi ijma 4 imam madzhab. Paham? Dengan kesepakatan 4 imam madzhab. Maka ada seorang bertanya, Rasulullah, apakah saya bersedekah untuk ibu saya bisa sampai? Kenapa tidak, kata Rasulullah? Bukankah ibumu punya utang, kamu lunasi utangnya lunas? Rasulullah, kan bukan ibunya yang lunasi, kenapa bisa lunas? Kenapa sedekah tidak sampai? Sedekahlah untuk orang tuamu. Maka inilah yang kita lakukan. Yang kedua, istighfar. Istighfar yang kita lakukan. Dan yang ketiga, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Tutup doa. Oh ya. Marilah pada pagi hari ini kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Karena berkaitan dengan umur, ingat, umur di dunia itu amal yang paling menentukan itu di akhirnya, ibu-ibu. Sesungguhnya amal yang paling menentukan itu di akhir hidup kita. Tapi amal yang paling menentukan di akhirat itu nanti tentang keadaan kita adalah amal yang pertama kali dihisab, yaitu sholat. Ya, makanya sholat kita perhatikan, umur amal terakhir penutup yang kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Ridho atas materi yang disampaikan. Semoga materi apa yang disampaikan pada hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.